Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini di calon sarjana sipil. Di sini saya akan meneruskan contoh lain dari rangka portal. Seperti yang kemarin setelah kita buat, yaitu ada 2 contoh untuk beberapa hari yang lalu. Kali ini saya akan memberikan contoh yang ketiga di sini. Yang mana sebenarnya contoh ketiga ini hampir mirip dengan contoh kedua kemarin, hanya saja yang tadinya kita pada batang A dan batang B itu ada lantai ketiganya, maka di sini saya ubah menjadi untuk lantai 3 saya geser untuk lantai 3-nya menjadi batang B dan C pada tumbuhan batang C. Terus bagaimana sih untuk detailnya? Kita lihat aja langsung di soalnya. Ini adalah konstruksi yang akan kita buat pada SAP 2000 ini. Masih sama, yaitu untuk tumpuannya kita memakai 3 tumpuan di sini, 3 tumpuan. Kemudian bentangnya yang tadinya yang contoh kedua kemarin ada 2,2. Kali ini untuk contohnya kita seperti biasa kita defaultkan untuk variabelnya ya. Maka di sini untuk panjang A menuju A aksen di sini sepanjang 2,5 meter. Dari A aksen menuju B sepanjang 2,5 meter juga. Kemudian dari batang B menuju B aksen di sini ada 2,5 meter. Dari B aksen menuju C yaitu masih 2,5 meter. Kemudian untuk tingginya masih sama, yaitu untuk tinggi lantai 1 dari ground atau dari tumpuan menuju lantai pertama setinggi 4 meter. Kemudian dari lantai pertama menuju lantai 2 memiliki ketinggian 3,5, atau dari ground menuju lantai 2 yaitu tinggi 7,5 meter. Dari ground menuju lantai 3 di sini 11 meter. Kemudian masih sama juga, di sini terbagi menjadi 2 pembebanan. Yang pertama beban terbagi merata di sini untuk W1 dan W2. Kemudian untuk beban terpusat atau P1 dan P2 di sini. Masih sama juga untuk jenis pembebanannya. Di sini saya masih menggunakan 3 jenis pembebanan. Yang pertama beban mati batang itu sendiri atau rangka itu sendiri. Kedua yaitu beban luar atau beban tambahan. Beban yang diakibatkan oleh gaya-gaya di luar dari batang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah beban hidup di sini. Nah, untuk konstruksi rangkanya atau frame-nya di sini yaitu masih sama, di lantai 1 menggunakan kolom 1. Kemudian di lantai 2 di sini yang kemarin untuk contoh soal 2 di sini ada K1 di batang A kita mirrorkan. Jadi pada batang K1 pada tumpuan A di sini untuk lantai 2-nya yaitu menggunakan K2, sedangkan untuk batang C atau tumpuan B dan C yaitu menggunakan kolom 1. Kemudian masih sama, yaitu untuk di kolom lantai 3-nya menggunakan K2. Untuk batangnya juga masih sama, yaitu batang balok B1 masih digunakan untuk lantai 1. Kemudian untuk balok B1 juga dipakai untuk batang A sampai B pada lantai 2. Dan untuk pada jarak B sampai C yaitu kita menggunakan balok tipe 2 di sini, balok 2. Kemudian untuk lantai 3 kita menggunakan balok 2. Oke, kita langsung aja lihat deskripsi dari penjelasannya, yaitu di sini. Portalnya masih menggunakan bertulang bertulang jenisnya, yaitu di sini. Masih menggunakan jenis bertulang bertulang dengan ukuran balok B1 di sini baloknya memiliki 2 ukuran ya. Untuk balok 1 di sini ukurannya 300 x 680. Kemudian balok 2 di sini ukuran 300 x 640. Untuk kolomnya di sini yaitu ada 2 juga. Untuk kolom pertama yaitu 400 x 400. Kemudian untuk kolom kedua 350 x 350. Kemudian untuk pembebanannya di sini untuk beban mati luar ya, di sini mati luar. Di sini kita menggunakan masih sama ya, kita variabel kita anggap 0 di sini. Maka untuk P1 beban matinya itu 10 kN dan P1 untuk beban hidupnya adalah 20 kN. Untuk P2 mati di sini 8 kN. Kemudian untuk P2 hidup ada sebesar 12 kN. Untuk W1 beban mati luar atau mati tambahan di sini 8 kN per meter. Untuk W1 beban hidupnya di sini adalah 15,0 kN per meter. Untuk W2-nya beban mati luarnya 6,0 kN per meter. Kemudian untuk beban hidup W2 adalah 12 kN per meter. Masih sama juga di sini kombinasinya untuk U1 di sini yaitu 1,4D, di mana D di sini memiliki 2 variabel.
Yang pertama adalah mati PS, yang kedua adalah mati luar atau mati tambahan. Begitu pula untuk kombinasi 2 di sini 1,2D, yang mana D di sini adalah mati PS dan mati luar, dan ditambah 1,6 mati beban hidup. Ya, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja buka aplikasi dari SAP 2000 ini. Oke. Yaps, ini adalah SAP ya. Sini masih disclaimer ya, saya masih pakai versi 21. Min, kok pakai yang 21 terus Min, nggak pakai 14? Sebenarnya kalau untuk versi itu adalah cocok-cocokan buat kalian ya. Tapi kalau di sini saya karena saya sudah cocok untuk versi 21, maka saya akan menggunakan versi 21. Nah, di sini saya akan buat template-nya dulu ya. Di sini klik new model biasa. Oke, kita klik new model, kita tunggu. Oh ya, untuk contoh soal yang ketiga ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya, hanya saja untuk jenis rangkanya aja yang ditukar, yang pada contoh 2 yaitu untuk batang A dan batang B memiliki 3 lantai, sedangkan sekarang untuk batang C dan C yang memiliki 3 lantai. Akankah hasilnya untuk analisanya SAP nanti akan menghasilkan hasil yang sama atau yang berbeda, kita tidak tahu. Kita coba aja langsung pada aplikasinya. Oke. Kita masih menunggu di sini. Oke. Di sini biasa saya akan memakai template yaitu grid only untuk pembuatan rangka portal. Satuan yaitu kilonewton meter celcius. Kita pakai grid only. Kita ubah di sini ke default saja ya, kita oke. Nah, karena di sini kita hanya fokus pada 2 dimensi, maka yang untuk 3 dimensinya kita bisa silang atau bisa close. Oke, kita close. Ya, kita akan langsung lakukan pembuatan dari rangka portal ini. Yang mana langkah pertama biasa yaitu kita klik pada grid atau yang pada template default dari SAP 2000 ini. Kita double klik sampai muncul define grid system. Di sini saya ingatkan, di sini saya menggunakan sumbu X dan Z pada penggambaran portal ini. Di sini saya menggunakan sumbu X dan sumbu Z. Oke, kita langsung saja di sini. Yang pertama dari titik A yaitu sampai titik A aksen di sini sejauh 2,5 meter. Maka kita ubah di sini 2,5. Kita hapuskan dulu yang ini karena kita tidak menggunakannya, kita hapus. Kemudian karena kita di sini hanya fokus terhadap sumbu X dan sumbu Z, maka untuk sumbu Y-nya kita hapuskan saja. Kita hapuskan. Kita buat pada segridnya dulu di sini. Yaitu untuk dari batang A menuju A aksen yaitu tadi 2,5, A aksen menuju B yaitu 2,5, B menuju B aksen 2,5 juga, dari B aksen menuju C 2,5 juga. Oke. Kita klik di sini. Kita add 1 2 3 4. Oke. Sorry, lewat ya. Kita cek lagi 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oh, lewat 1. Kita hapus karena terlewat 1. Oke, kita delete. Kita kemudian untuk melakukan tinggi yaitu seperti sama untuk Z1 atau groundnya di sini adalah 0. Kemudian di lantai 1 setinggi 4 meter, lantai 2 7,5 meter, lantai 3 yaitu 11 meter. Kemudian kita ubah di sini yaitu menjadi 4. Di sini ada 7,5. Untuk lantai 2-nya di sini adalah 11 meter. Jadi untuk lantai 3-nya kita hapuskan di sini karena tidak kita hapus. Kita lihat. Kemudian kita oke saja. Kemudian untuk menampilkannya yaitu kita klik di sini untuk exit view di sini. Barulah akan muncul dari grid yang telah kita buat tadi atau template pada rangka portal yang kita inginkan. Oke. Langkah berikutnya adalah mendefinisikan material yang kita gunakan.
Yaitu material yang kita gunakan adalah beton bertulang. Maka kita definisikan dulu beton bertulang itu. Dengan catatan di sini kita masih tidak melakukan perencanaan pada jenis pada beton itu. Apabila kalian ingin merencanakan kekuatan balok atau kekuatan beton itu sendiri, kalian bisa mendefinisikan tambahannya. Contoh seperti nilai FC-nya, FC-nya, kemudian modular nilai E-nya, modul atau yang lainnya. Di sini saya hanya ingin mengubah untuk masa jenis dari beton tersebut. Kita klik di define, kemudian klik material. Di sini saya akan kopikan dari 4000 PSI ya. Kita copy di sini, add copy. Kemudian kita kasih nama beton, misalkan beton. Oke. Nah, di sini untuk masa jenisnya saya ubah menjadi 24. Nah, di sini seperti yang saya bilang, kalau kalian ingin melakukan perencanaan pada balok tersebut, kalian bisa mengisi tergantung dari ketentuan atau perencanaan kalian. Di sini ada nilai modulus elastisitas atau E, ada U, ada A, ada. Untuk kalau di versi saya, untuk FC-nya di sini menjadi 2 ya. Di sini ada 2. Nah, kalian bisa isi terserah kalian tergantung dari perencanaan yang kalian inginkan. Oke, karena saya hanya ingin mengubah masa jenisnya, maka kita oke. Untuk yang lain kita anggap default. Kemudian kita oke lagi. Barulah kedua kita akan mendefinisikan rangka atau frame yang akan kita buat. Kita define di sini section properties. Kemudian kita frame section. Nah, kita add new property. Kita ubah tipenya menjadi konkret karena kita ingin menggunakan dari beton. Kita pilih rectangle. Di sini saya ingin membuat kolomnya dulu ya, karena section di sini adalah section kolom. Oke, kita namakan K1. Untuk K1 pada soal kali ini dengan ukuran 400 x 400 dengan K2 yaitu 350 x 350. Oke, kita buat di sini untuk K1-nya itu adalah 400 dikali 400. Maka untuk T3 dan T2-nya kita isikan 0,4 dan 0,4. Dengan catatannya ini kalian harus ingat juga, ini adalah satuannya mili. Kalian tidak boleh terkecoh. Kecuali tadi kalian ubah satuannya di sini adalah bukan meter, maka kalian bisa langsung menuliskan 400. Oke, untuk materialnya kita ubah menjadi beton dulu. Karena seksinya sudah benar, maka kita langsung oke. Barulah kita akan mengkopikan pada untuk kolom kedua. Di sini kita add copy. Kita di sini tulis K2 dengan ukuran 350 x 350, K2 350 dikali 350. T3 dan T2-nya kita hapus. Oke, kemudian kita langsung oke. Kemudian di sini akan langsung pembuatan pada balok di sini. Kita copy, kalian bebas membuat dari add new properties atau mengkopinya dari kolom, nanti hanya melakukan pengubahan data pada sectionnya. Di sini saya akan melakukan copy dari K2, misalkan di sini kita kopikan saja. Kita beri nama balok 1 dengan ukuran tadi balok 1 adalah 300 kali 680 dan balok 2 di sini adalah 300 kali 640. Oke. Kita isikan di sini 300 kali 680. Maka untuk T3-nya di sini adalah 0,68. Sedangkan untuk untuk T2-nya itu adalah 0,3. Jangan lupa sectionnya di sini yang tadinya kita kolom, kita ubah menjadi balok. Kita ke create concrete reinforcement, kita ubah di sini desain tipenya menjadi beam. Kita kemudian oke. Barulah kita oke lagi. Baru kita akan membuat beam yang kedua dari copy by 1 di sini. Kita copy kita copy. Kita beri nama B2 dengan ukuran 300 dikali 640. Maka kita ubah jadi 0,64 dan 0,3 kali 0,3 di sini. Oke, kita okekan saja karena seksinya sudah benar ya. Barulah kita oke. Ya betul. Oke.
barulah kita mendefinisikan apa saja jenis pembebanannya. Di sini seperti yang lalu-lalu adalah cuma memakai 3 jenis pembebanan, yaitu beban mati. Mati di sini ada 2 jenis, mati beban sendiri dan mati luar atau tambahan. Dan yang ketiga adalah beban hidup. Oke, kita definisikan dulu. Kita klik di sini define. Kemudian load pattern. Kita di sini isikan untuk mati dulu. Untuk mati batang sendiri atau mati PS dengan tipe date ya. Self nya 1 kita add. Kemudian mati luar atau mati tambahan terserah kalian. Yang penting mendefinisikan bahwa beban mati ini adalah bukan mati dari batang sendiri, tetapi beban atau gaya yang terjadi pada luar rangka batang tersebut. Kita beri nama luar dengan tipe di sini adalah super dead. Kita klik tipe, kemudian kita more, kita klik lagi, kita pilih super dead. Untuk self nya kita defaultkan saja yaitu 0. Oke, kemudian baru kita isikan beban hidup. Dengan tipe adalah live. Oke. Kita add. Oh, untuk date-nya kita tidak gunakan, maka kita bisa delete di sini. Kita delete. Kita oke, kemudian barulah kita akan mengkombinasi dari 3 jenis pembebanan tadi. Kita define load combination. Kita add new combo. Kita beri nama U1 di sini. Misalkan bebas kalian menamakan combo 1 atau U1 atau yang lainnya terserah. Di sini untuk skala pertama yaitu adalah mati PS kombinasi 1 yaitu 1,4D. Di mana D di sini memiliki 2 variabel yaitu mati PS dan mati luar. Oke, kita isikan 1,4 mati PS dan ditambah 1,4 mati luar. Ya, kemudian kita oke. Kita lanjut pada kombinasi kedua. Kita add new combo. Kita kasih nama U2 misalkan. Kita untuk skala U2 yaitu adalah 1,2D ditambah 1,6L atau live. Di sini untuk beban matinya yaitu 1,2 untuk beban mati PS maupun mati luar. Kemudian 1,6 untuk beban hidup. Maka untuk hidupnya kita ubahnya di skalanya menjadi 1,6. Kita oke. Barulah kita oke lagi. Barulah kita akan melakukan framing pada display atau template yang telah kita buat di awal tadi. Oke, kita langsung lakukan framing. Oke, di sini kita akan lakukan framing mulai dari kolom dulu ya. Di sini saya akan melakukan copy ya. Jadi kalau misalkan lebih mempersingkat, bagi saya lebih mempersingkat ya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa melakukan secara manual. Di sini saya akan melakukan mungkin beberapa copy ya. Beberapa copy agar prosesnya lebih cepat di sini. Di sini saya lupa. Di sini pakai K2 ya. Kita cek dulu ya untuk rangka batangnya. Sudah benar atau belum? Kita cek dulu untuk soalnya. Sini. Nah, kita cek yaitu untuk lantai 1 yaitu adalah full dari kolom 1, kemudian di lantai 2 ada 2 kolom 1 di batang B maupun batang C. Kemudian di batang A yaitu adalah K2, kemudian di lantai 3 full dari kolom 2. Maka kita lakukan dulu desain di sini. Kita copy di sini. Ctrl R. Kalian bisa melakukannya secara manual terserah kalian. Di sini saya hanya mencontohkan lebih efisien menggunakan copy di sini. Oke, kemudian kita isikan yaitu sebesar di syarat DX sebesar 5 dengan kopian 2. Kita oke. Kemudian kita copy dari sini karena kita di lantai 2 ada 1 ya, kita ubah di sini 1. Kemudian di arah Z-nya kita isi 4. Di sini DX-nya kita ubah 0, numbering copy 1, maka secara otomatis akan melakukan 3,5 ya. Di lantai 2. Kita hapus di sini salah. Hampir aja lupa. Di sini adalah kita ingat lagi ya, di sini untuk tinggi lantai 1 menjadi Z0 menuju Z1 yaitu sebesar 4. Dari Z1 menjadi Z2 atau di lantai 2 di sini adalah 7,5, berarti elevasi dari lantai 1 ke menuju lantai 2 adalah 3,5.
Kemudian dari Z0 menuju Z3 di sini, sorry Z4, itu 2, 3 ya, Z3 yaitu adalah 11, yang mana dari elevasi dari Z2 yaitu sebesar 3,5. Oke. Kita geserkan di sini, kita ubah di sini untuk dx-nya jadi 3,5. Oke. Saya mengingatkan lagi ya, di sini saya hanya mencontohkan untuk melakukan copy atau replicate pada batang ya. Kalian boleh boleh melakukan secara manual, tergantung kalian. Bagi saya untuk melakukan replicate lebih mempersingkat proses pekerjaan. Oke. Kemudian kita akan melakukan framing pada K2 di sini. Kita ubah dulu sectionnya di sini menjadi K2. Oke. Itu ada di sini. Kita klik ke sini. Kemudian kita klik kanan untuk meng-cancel dari perintah yang kita buat. Kemudian kita buat baru lagi, kita dari sini menuju dari sini. Kemudian kita klik kanan, kita klik lagi dari sini, kemudian klik kanan, barulah kita selesai pada framing pada kolom yang kita inginkan. Kemudian kita akan lanjut pada balok yang kita inginkan di sini. Kita mulai dari balok 1 ya. Di sini balok 1. Balok 1 adalah di full pada lantai 1, maka kita buat pada lantai 1 di sini. Kita klik. Kita klik lagi di sini. Kemudian di sini. Kemudian di sini. Kemudian kalau kalian ingin meng-cancelnya cukup klik kanan atau klik escape. Tapi kalau misalkan kalian ingin melanjutkan proses dari section atau framing yang kalian inginkan, kalian cukup klik kanan saja. Kemudian dilanjutkan pada untuk bentang A menuju bentang B di lantai 2. Kita klik di sini, kita tarik ke sini, kemudian tarik ke sini, kemudian klik kanan, kita ubah section tadi dari balok 1, kita ubah menjadi balok kedua. Kita ubah di sini balok 2. Kita klik dari sini, menuju ke sini, tarik sini, klik kanan untuk melakukan cancel. Kemudian kita klik sini, ke sini, dan ke sini. Oke. Setelah selesai, kalian bisa langsung melakukan escape di sini. Maka secara otomatis perintah kalian akan ter-cancel. Kemudian langkah selanjutnya adalah pembuatan join di sini. Kita blok aja atau klik pada join A, C, E, di mana tadi pada soal yaitu untuk join, nama joinnya yaitu adalah A, B, C. Oke. Oh iya, di sini saya sekalian mencontohkan bagaimana cara mengubah atau ingin memberi nama pada join tersebut. Oke. Setelah kita blok ya, kita buat dulu joinnya ya. Kita ke assign join classes. Kita pilih tumpuan jepit di sini. Oke. Nah, di sini misalkan kalian ingin menampilkan nama join tersebut, yaitu di sini klik pada checklist di sini atau set display. Kita klik nama di sini label. Oke, kemudian oke. Nah, maka secara otomatis dari sistem akan menampilkan angka-angka yang mana angka tersebut adalah letak dari join kalian. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana sih cara mengubah atau menampilkan join sesuai dengan soal yang kita punya. Ya, pertama kita ke menu edit di sini. Kemudian kita change label. Nah, maka akan muncul seperti ini yaitu interactive name change. Maka kita pilih yang kita inginkan, alias apa saja yang kita ingin ubah. Contoh di sini ada nama frame-nya. Misalkan tadi kita menggunakan balok 1 wadah di sini. Untuk di sini B2 juga. Kalian juga bisa mengganti pada nama frame tersebut, atau kalian hanya ingin mengubah dari joinnya pada join tersebut. Maka kita cukup ubah menjadi elemental label, kemudian yang join ya. Untuk frame kalau berarti yang terubah adalah frame. Karena kita ingin mengubah join, maka kita ubah di join. Nah, di sini adalah angka-angka yang tersedia di tampilan display kalian. Di sini ada angka 1, 2, 4, 6,
1 2 5 1 2 4 5 6 7 dan seterusnya. Di sini kita hanya ingin mengubah yaitu untuk tampilan pada tumpuan, yaitu pada A, B, dan C. Maka kalau kita sesuaikan pada angka yang pada display dari sub di sini adalah angka 1, 4, dan 6. Kita klik di sini pada new name, kita untuk nama 1 berarti adalah A. Untuk 4 adalah B. Di sini. Dan 6 adalah C, maka kita ubah dari 6 menjadi C. Kemudian kita oke. Nah, maka secara otomatis untuk nama joinnya akan berubah seperti ini, yaitu join A, join B, join C. Oke. Hanya ingin mencontohkan yaitu untuk kalian apabila ingin merubah dari nama label tersebut. Kemudian kita lanjutkan pada proses selanjutnya, itu adalah melakukan jenis pembebanan. Di sini adalah untuk letak W1 yaitu pada lantai 1 full dari batang A menuju batang C. Kemudian untuk lantai 2-nya yaitu ada dua jenis pembebanan, yaitu untuk dua jenis pembebanan beban terbagi merata, yaitu untuk W1 dan W2, di mana W1 yaitu dari batang B menuju batang C, dan untuk W2 yaitu dari A menuju titik B. Kemudian di lantai 3 hanya satu jenis beban terbagi meratanya, yaitu W2. Begitu pula untuk beban terpusat pada lantai 1 full, yaitu nilai-nilai P1 pada A aksen dan B aksen di sini. Kemudian untuk lantai 2 di sini ada dua jenis pembebanan beban terpusat. Yang pertama P2 pada A aksen, kemudian P1 pada B aksen. Kemudian pada lantai 3 ada satu jenis pembebanan, yaitu pada P2 pada posisi B aksen di sini. Oke, kita lanjut saja pada pendisplayan atau penggambaran dari pembebanan sub 2000 ini. Pertama kita akan lakukan blocking di sini karena kita ingin membuat beban terbagi merata yaitu W1. Kita lakukan blocking di sini untuk ketiga frame ini, yaitu seperti tadi ini. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kita lakukan blocking saja. Oke, kita lanjut pada assign, frame load, distribute karena kita beban terbagi merata. Kita add, kita isikan dulu, misalkan bebas kalian mau isikan beban mati luar atau beban hidup dulu. Di sini saya pakai koordinatnya adalah global dan load directionnya adalah gravity. Load tipenya adalah force. Karena beban meratanya ini memiliki gaya yang sama, maka kita diisikan pada uniform load. Di sini kita isikan sebesar untuk beban hidupnya yaitu 15 kN/m. Maka kita isikan di sini 15. Kemudian kita langsung oke. Nah, maka secara otomatis akan mempop up dari beban hidup dari batang-batangnya telah kita blok tadi. Kemudian kita lanjut pada untuk W2-nya, yaitu di sini pada batang A menuju batang B pada lantai 2 dan pada batang B menuju batang C pada lantai 3. Kita blok tadi batangnya atau klik batangnya. Kemudian kita assign, kita frame load, distribute. Kita ubah menjadi untuk nilai W2-nya beban hidupnya adalah 12 kN/m. Kita oke. Selesai sudah pada beban terbagi meratanya. Kemudian kita ingin lakukan penggambaran atau pembebanan pada beban terpusat pada rangka ini. Kita mulai dari P1 ya. P1 tadi ada full di pada lantai 1 di sini. Kita klik join B aksen dan A aksen. Kemudian pada lantai 2 yaitu ada di posisi B aksen di sini. Kemudian kita lakukan pembebanan. Kita assign, frame load, force. Kita hidup dulu dengan lokasi adalah force global Z. Kita add, jangan lupa. Kita beri arah beri tanda min agar nanti pada proses penggambaran atau sistem mengolahnya artinya adalah searah dengan arah gravitasi. Maka kita kasih tanda min
Yaitu untuk beban P1 hidupnya adalah sebesar 20 kN. Kita isikan di sini 20. Kemudian kita oke. Nah, maka sistem akan membaca bahwa 20 kN searah dengan gravitasi. Kemudian kita lakukan untuk P2 di sini pada BA aksen pada lantai 2, kemudian pada B aksen pada lantai 3 di sini. Kita assign join load force yaitu sebesar 12 kN. Berarti kita isikan di sini min 12 kN. Kita oke. Nah, selesailah kita pada proses pembebanan pada beban hidup. Kita tinggal display untuk show up atau pop up semua dari pembebanan beban hidup ini. Kita ke display, show object load assign, kita klik frame. Secara otomatis sistem akan membaca pattern dari beban hidup. Kita oke. Nah, ini selesai, kita telah mendisplay atau membuat dari beban hidup pada rangka portal ini. Kemudian kita lanjut pada proses pembebanan pada beban mati luar. Maka kita blocking seperti tadi, kita mulai dari beban terbagi merata, kita assign, frame, distribute. Kita ubah menjadi patternnya, kita ubah menjadi luar untuk koordinat, load direction dan tipenya masih sama. Kita isikan untuk W1 yaitu 11,8 kN per meter. Kita isikan di sini 8. Kemudian kita oke. Kemudian untuk W2 pada batang AB pada lantai 2, kemudian pada batang BC pada lantai 3, kita blok atau kita klik batang tersebut, kemudian kita assign, frame load, distribute. Kita isikan sebesar 6 kN per meter. 6 kN per meter. Oke. Nah, barulah kita akan proses pada beban terpusat, yaitu pada A aksen dan B aksen pada lantai 1, dan untuk lantai 2 yaitu ada di B aksen. Untuk P1 nya kita assign join load force, kita ubah patternnya menjadi mati luar, jangan lupa. Benar. Yaitu untuk P1 beban matinya adalah 10 kN, yang mana artinya kita menuliskan negatif 10 kN. Kita oke. Kemudian pada A aksen pada lantai 2 dan B aksen pada lantai 3, kita isikan yaitu untuk P2 kita assign join load, kita force yaitu sebesar 8 kN. Kita oke. Barulah kita akan mendisplay dari semua beban mati luar. Pada display, object load, frame. Kita ubah patternnya menjadi mati luar. Dan kita oke. Nah, setelah kita lakukan pembebanan, barulah kita memasuk pada analisa dari SAP 2000 ini. Kita langsung pada setup dulu ya. Kita set bahwa kita ingin hanya menganalisa pada sumbu frame atau sumbu dari XZ. Maka kita ubah di sini untuk plane frame yaitu untuk XZ plane di sini. Kita klik. Kita oke. Barulah kita akan melakukan saving terlebih dahulu secara manual, atau kalian ingin running barulah kalian melakukan saving, terserah kalian. Di sini saya akan melakukan running dulu baru lakukan saving. Maka kenapa? Karena pada SAP 2000 ini apabila kalian belum melakukan saving, maka pada saat proses running atau penganalisaan secara otomatis dari SAP ini akan meminta persetujuan untuk melakukan saving. Kita pencet F5 di sini. Untuk dadan modal kita off-kan. Dan kemudian kita run now. Nah, kita akan beri nama latihan 3 misalkan di sini. Kalian bebas menamakan tergantung dari kebutuhan kalian. Kemudian kita save. Kita tunggu renderingnya. Tinggal menunggu renderingnya. Oke. Kita tunggu.
Nah, sambil menunggu di sini kalau kalian emang ada pertanyaan atau pada saat saya menjelaskan kurang jelas, kalian boleh DM saya atau beri komentar di bawah ini atau DM ke IG kita di Calon Sarjana Sipil ya. Kalian bebas menanyakan apa saja seputar, mungkin pada tutorial kali ini ada yang kurang jelas, kalian ingin menanyakan lebih jelasnya, kalian bisa DM pada IG kami di Calon Sarjana Sipil. Oke? Kita masih nunggu rendering, oke? Seperti biasa, pada saat selesai rendering adalah tampilan pertama, yaitu adalah defleksi dari konstruksi yang kalian buat. Nah, ini adalah defleksi atau deformasi dari rangka yang kalian buat. Setiap kali kalian melakukan running, pasti hasil pertama adalah deformasi dari rangka kalian. Oke, di sini kita ingin melihat dari joinnya. Di sini kita klik di sini pada show force join. Oke, kemudian kita misalkan ingin melihat pada kombinasi 1. Di sini kita oke, maka akan menampilkan berapa sih besar pada join A, B, dan C. Yaitu di sini ada untuk join A yaitu ada sebesar 4,13 searah sumbu X dan 120,15 searah sumbu Y. Pada join B yaitu sebesar 322,5 searah sumbu Y dan searah sumbu X dan 0,02 searah sumbu X. Z, tadi ya, kita ulangi ya. Dan untuk join C yaitu negatif 4,15 searah sumbu X dan 191,82 searah sumbu Z. Kemudian kita ingin melihat gaya lintang dari kombinasi U1. Kita ubah di sini case kombonya menjadi U1. Kita klik share 2 strip 2 di sini. Kita hanya ingin menampilkan diagramnya, bagaimana sih bentuk diagram dari konstruksi ini. Maka kita klik OK. Maka secara otomatis akan hanya memunculkan diagram dari rangka konstruksi atau rangka portal ini. Ini adalah bentuk dari gaya lintang yang terjadi pada rangka portal kalian. Kemudian untuk momennya kita lihat. Special force momen, kita cek momennya. Misalkan kita ingin melihat berapa sih besarnya. Ini adalah momennya. Begitu pula untuk gaya normal atau gaya aksial. Kita klik di sini, axial force. Misalkan untuk U2 di sini. Oke. Kita ingin melihat diagramnya saja misalkan. Ini adalah bentuk dari gaya atau diagram gaya aksial kalian. Barulah kita ingin melakukan ekspor data dari SAP menuju Excel atau menuju tabel. Di sini kita klik di sini pada show table atau di display show table atau Ctrl T. Di sini kalian tinggal memilih apa saja sih yang ingin kalian ekspor pada tabel tersebut. Seperti biasa, join otomatis akan masuk. Jenis join apa saja, kalian bisa memilih banyak, ada 3 yaitu displacement, reaction, join mesh. Di sini hanya saya ingin mengambil reaksinya aja, reaksi tumpuannya. Kita klik di sini reaction. Kemudian pada elemen output kalian bisa melihat di sini ada 2 pilihan yaitu frame output atau rangkanya saja atau dari bentuk bangunan itu. Kita di sini hanya fokus pada frame-nya, maka kita klik off frame. Kita buka lagi frame-nya, juga terdapat 3 jenis pembebanan. Di sini ada pembebanan, ini ada stress-nya, ini pada join-nya. Karena kita hanya ingin menggunakan pada gayanya saja, maka kita checklist saja atau silang pada elemental force frame di sini. Kemudian kasus apa aja sih yang kalian ingin ekspor pada bentuk tabel? Bagaimana caranya? Di sini kita pada load case di sini result, kita select, kita blok semua
atau blok yang kalian kiranya ingin ekspor pada bentuk tabel. Kita klik di sini, saya ingin mengekspor atau mengubah menjadi tabel semua, kita oke. Kemudian kita oke lagi. Maka secara otomatis akan melakukan membuat tabel pada bentuk sub ya. Dikoreksi kalau misalkan kalian, loh mas, code atau min atau bro, kok itu masih belum jadi Excel ya? Ya, ini karena kalian baru mengubah data analisa kalian pada sub menjadi bentuk tabel atau tabel pada bentuk sub. Barulah kita akan mengekspor pada bentuk Excel. Bagaimana caranya? Kita klik di sini, kita file, kemudian export all table menjadi to Excel. Maka secara otomatis akan mengekspor pada bentuk Excel kalian di sini. Kita tunggu, masih rendering. Nah, maka secara kemudian kita akan lihat di sini bentuk dari Excel kalian. Ini adalah untuk P adalah gaya lintang, P adalah gaya aksial, V adalah gaya lintang, dan momen M3 adalah momen kalian. Oke, kemudian misalkan kalian ingin melanjutkan pada pengecekan, misalkan kalian memiliki tugas yaitu kita checking pada jarak sekian. Seperti biasa pada video-video sebelumnya, yaitu kita klik, misalkan kalian ingin mendeteksi bahwa pada kolom dari A di sini menuju lantai 1, kita ingin checking berapa sih besarnya gaya aksial sejauh misalkan 2 meter. Kita cukup klik kanan pada batang yang kita inginkan. Saya ambil contoh untuk K1 pada tumpuan A menuju lantai 1. Maka secara otomatis akan menampilkan gaya aksial ini. Kalian juga bisa melihat pada untuk gaya momennya di sini, itemsnya kalian ubah menjadi major, V2 dan momen M3 di sini. Maka secara otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Di mana untuk V2 adalah lintang, momen M3 di sini adalah momen kalian. Kita ingin melihat pada jarak 2 meter dari batang tersebut. Maka memiliki gaya lintang yaitu sebesar negatif 9,771 kN. Kemudian untuk momennya adalah 6,4757 kN per meter. Terus untuk gaya aksialnya, di sini kita klik aksial. Untuk itemsnya kita klik aksial, maka hanya akan menampilkan aksialnya saja pada bentang 2 meter yaitu sebesar negatif 209,773 kN. Kita oke, kita down. Kita lanjut pada proses berikutnya atau proses terakhir pada kesempatan kali ini, yaitu plotting. Di sini catatan seperti biasa ya. Saya menggunakan versi 21. Jadi apabila ada proses berbeda pada proses plotting atau proses kita ingin mengekspor pada bentuk PDF, maka saya hanya akan menjelaskan pada versi yang saya gunakan ini saat ini. Oke, kita lanjut saja. Kita bisa langsung file di sini. Kita setup dulu ya. Kita setup dulu apa saja yang kita inginkan. Kita file terus print setup. Kita di sini bentuk printernya kita ubah menjadi Adobe PDF di sini, maka otomatis akan berubah menjadi ekspor menjadi bentuk PDF. Kalau kalian punya printer secara langsung, kalian boleh langsung melakukan printing. Kemudian di sini kita bisa melihat untuk jenis kertasnya. Di properties kita klik. Di sini saya ingin melakukan pada PDF ya. Di sini kemudian kita klik properties. Untuk kertasnya sudah benar untuk A4. Kemudian untuk layoutnya saya ingin buat landscape ya. Seperti ini. Kemudian kita oke lagi. Barulah kita bisa klik Ctrl G. Atau di sini klik print graphic. Nah, untuk versi yang saya gunakan di sini yaitu kalian bisa mengedit secara langsung dari margin yang kalian inginkan. Kalian bisa klik di sini, maka kalian bisa mengubah dari margin kalian. Misalkan di sini saya ingin kasih 10 untuk kirinya,
kanan atas 10 juga 10. Untuk atasnya saya ingin buat 20 misalkan 2 cm. Sini untuk bawahnya kita kasih 5. Oke. Maka secara otomatis akan membuat atau mengedit dari tampilannya. Kemudian barulah kita lakukan printing di sini. Maka secara otomatis akan melakukan save as pada file yang kalian inginkan. Di sini misalkan saya kita namakan gaya normal U1. U2 ada dia. 2. Maka akan otomatis mengekspor pada bentuk PDF. Nah, ini adalah bentuk dari PDF yang telah kita buat tadi. Oke. Mungkin tutorial kali ini cukup sampai situ aja. Kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian apabila kalian punya pertanyaan, maka kalian bisa komen di bawah video ini, atau kalian bisa DM pada Instagram kami di channel Sarjana Sipil. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.